Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak, Pak Herman, guru biologi. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan pembelajaran materi kali ini, yaitu dengan menggunakan Google Slides multimedia interaktif. Nah, dalam bentuk kelas virtual seperti ini. Nah, jadi nanti pembelajarannya menggunakan ini ya, menggunakan Google Slides multimedia interaktif dalam bentuk kelas virtual. Nah, untuk penjelasan penggunaan Google Slides multimedia interaktif ini ya, ini kan ada angka-angkanya nih, ini angka 1 ya, ini angka 2, ini angka 3. Nah, itu adalah langkah-langkah pembelajarannya. Jadi yang pertama, sebelum memulai biasakan dulu dengan berdoa, begitu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, tinggal diklik aja icon doa. Di situ nanti ada doa sebelum belajar, begitu ya. Nah, tinggal diklik gambarnya, nanti akan ngeling langsung. Bapak contohkan seperti ini ya. Nanti kalau diklik gambarnya itu langsung akan ngeling ke yang dituju. Nah, karena ini doa berarti nanti akan ngeling ke doa, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah langkah pembelajaran, nah yang selanjutnya kan nomor 2 ya, itu adalah kalian jangan lupa mengisi absensi. Nah, ini adalah link doa tadi ya. Jadi nanti akan ngelink ke link doa. Nah, ini doa sebelum belajar, begitu ya. Baik. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu adalah mengisi absensi. Nah, jangan lupa klik icon absensi, nanti kalian akan langsung terhubung ke Google Form ya untuk mengisi absen. Nah, begitu ya. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, setelah mengisi absen, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mengisi pretest terlebih dahulu. Loh Pak, kenapa pretest terlebih dahulu gitu ya? Kenapa nggak materi dulu begitu ya? Nah, karena pada pertemuan pertama ini Bapak ingin mengetahui ya pengetahuan awal kalian mengenai materi, struktur dan fungsi jaringan pada hewan itu sejauh mana dulu gitu ya. Karena materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Jadi setelah mengisi absen ya, jangan ke materi dulu, tetapi langsung kalian mengisi pretest terlebih dahulu ya. Nah, itu alasannya adalah untuk mengetahui pengetahuan awal kalian ya. Bapak harap kalian menjawab pretest ini ya, atau soal pretest ini dengan jujur gitu ya, tanpa melihat materi dulu begitu. Jadi harus kerjakan pretest tanpa kalian membaca materi dulu. Jadi langkah pertama setelah absen itu adalah mengisi pretest terlebih dahulu, begitu ya. Nah, setelah mengisi pretest, nah itu kan 20 menit awal ya. Selanjutnya baru kalian baca materinya di sini ya. Nah, kita klik nanti akan ngelink ke materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, baik, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai tujuan dan manfaat dari kita mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada hewan ya. Yang pertama tujuannya dulu ya, tujuannya kalian bisa memahami mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan, organ pada hewan begitu ya. Serta nanti teknologi yang terkait dengan jaringan hewan. Misalnya kan ada stem cell, sel punca, terus kemudian nanti akan belajar juga tentang bagaimana sih terjadinya kanker dan tumor itu. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran di bab 3 itu adalah itu ya tadi, untuk mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada hewan, kemudian mengetahui organ pada hewan, sistem organ begitu ya, sampai dengan teknologi yang berkaitan dengan jaringan hewan, begitu ya. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari struktur dan fungsi jaringan hewan ini? Oke.
Nah, setiap pembelajaran pasti memiliki manfaat tersendiri. Nah, kalau bab kemarin, bab 2 kemarin atau bab 1 kemarin kita telah mempelajari tentang sel ya, tentang sel begitu. Nah, sekarang tentang jaringan. Nah, mungkin kalian waktu SMP pun pernah belajar mengenai organisasi kehidupan begitu ya, di mana eh, diawali dengan sel begitu ya. Kumpulan sel akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Nah, kumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau individu itu sendiri. Nah, jadi manfaat dari mempelajari struktur fungsi jaringan pada hewan, nanti kalian akan mengetahui ya struktur sel jaringan tersebut itu seperti apa begitu ya. Kemudian jaringannya ada jaringan apa aja begitu ya. Kemudian nanti akan membentuk organ apa begitu ya, sistem organnya apa begitu ya yang ada pada manusia. Nah, Bapak jelaskan sekilas mengenai jaringan pada hewan ya. Jaringan pada hewan itu terbagi atas 4 bagian atau terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan saraf begitu ya. Nah, jadi keempat jaringan itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, nah itu tentang materi kita kali ini ya. Nah, setelah klik materi, nanti kalian lebih jelasnya akan lebih detail dan akan ada visualisasinya itu dengan mengklik video. Nah, nanti akan link ke video YouTube penjelasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, terakhir nanti setelah kalian mengisi pretest, setelah kalian membaca materi, melihat video, nah kalian nanti akan Bapak menyediakan di sini fitur games. Nah, di sini adalah game quizzes gitu ya, untuk menguji apa. Ini untuk bermain aja begitu ya, untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian setelah membaca materi dan melihat video tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Jangan lupa kerjakan semuanya dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Baik, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.